Apa lu udah yakin mau investasi di reksadana? Lu udah yakin kalau manajer investasi lu bisa kasih lu untung besar? Apa lu pernah masuk ke reksadana yang katanya bagus, tapi waktu lu masuk, lu malah rugi? Research di Amerika menemukan bahwa 95% performa rata-rata reksadana yang dikelola secara aktif selalu kalah dibandingkan performa indeks saham gabungan dalam jangka waktu 10-20 tahun. Penting banget buat lu yang sudah atau mau berinvestasi di reksadana untuk tahu kelemahan manajer investasi yang bisa bakalan buat lu rugi. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku yang telah gue baca. Video kali ini adalah perspektif dari buku The Big Secret for the Small Investor tentang kenapa kita sebagai investor kecil nggak boleh terlalu percaya dengan manajer investasi. Like videonya sekarang untuk membantu channel ini bertumbuh dan termotivasi pastinya. Tanpa banyak ngomong lagi, langsung aja gue mulai. 3, 2, 1, mulai. Reksadana adalah alat investasi, di mana uang kita dikelola secara aktif oleh manajer investasi dengan tujuan bisa mengalahkan performa indeks saham gabungan. Jadi contohnya, jika IHSG naik 10%, maka ekspektasinya adalah manajer investasi bisa menghasilkan return di atas 10%. Bukan untuk ngejelekin manajer investasi atau reksadana, tapi kerjaan mereka tuh emang benar-benar susah. Biasanya, manajer investasi reksadana yang dikelola secara aktif selalu ada biaya atau fee sejumlah 1-2%. Nah, semakin banyak dana yang masuk, maka pendapatan yang didapat manajer investasinya akan semakin gede. Dan juga dana kelolaannya atau aset under managementnya yang dikelola manajer investasi juga bakalan tambah gede. Nah, ini yang harus lu tahu, penting banget. Semakin gede aset under management mereka atau AUM mereka, akan buat manajer investasi semakin sulit untuk cari perusahaan murah yang bisa diinvestasikan. Nah, gua ilustrasikan aja ya supaya lebih gampang. Seorang manajer investasi bernama Cebong punya aset under management atau gue singkat AUM 3 triliun dan sukses punya performa bagus di tahun 2021. Otomatis si Cebong bakalan terkenal dong karena performanya bagus. Lu dan orang lain yang denger Cebong punya return yang bagus, pastinya kita tuh pengen investasi di si Cebong. Nah, Cebong seneng dong bisa dapat fee yang banyak dari dana yang seger yang masuk. Semakin banyak malah semakin bagus buat si Cebong karena fee yang didapat semakin gede. Nah, AUM-nya Cebong bertambah 2 triliun ceritanya, jadi totalnya 5 triliun. Sekarang si Cebong dapat masalah baru. Kemana itu 2 triliun dia mau investasikan? Kalau si Cebong investasikan di saham-saham yang dia masih pegang, bisa jadi saham yang dia pegang itu valuasinya udah mentok atau udah terlalu mahal. Jika dia investasikan di saham yang valuasinya sudah tinggi, hasil yang didapat juga nggak bakalan semaksimal waktu dia beli di harga murah di tahun 2021 atau sebelumnya. Akhirnya, karena susah cari saham yang bagus dengan harga yang murah, si Cebong mau nggak mau beli saham yang biasa-biasa aja. Nah, karena beli saham yang biasa-biasa aja, otomatis hasil performanya ya nggak bakalan sebagus tahun sebelumnya lah. Ketika performanya menurun atau bisa jadi rugi karena si Cebong nggak bisa berinvestasi di saham yang bagus dan murah, lu dan layaknya investor normal pasti tarik dananya dan cari investasi manajer lain yang punya performa bagus di tahun sebelumnya dong. Nah, kita kasih nama aja misalnya manajer investasi itu Kampret. Nah, lu mengulang lagi nih masalahnya. Si Kampret udah pasti bakalan dibanjiri dana segar lagi. Dan AUM-nya, dana kelolaannya udah pasti naik. Dan bikin dia kesulitan cari saham yang bagus buat investasi. Akhirnya performa si Kampret juga bakalan menurun. Dan lu yang berinvestasi di Kampret bakalan kecewa lagi. Perlu lu tahu juga, manajer investasi suka ngelola terlalu banyak saham di portfolio mereka. Kadang bisa sampai belasan atau puluhan saham. Hal ini bakalan jadi masalah buat manajer investasi. Kenapa? Apa masalahnya? Jadi buku ini ngebahas kalau nggak gampang untuk menganalisa valuasi suatu bisnis.
apalagi menganalisa valuasi puluhan saham atau bisnis. Kalaupun manajer investasi berhasil ketemu valuasi bisnis tersebut, seringkali harga sahamnya itu udah di atas valuasi alias sudah mahal. Nah, sedangkan untuk dapetin return yang bagus, saham yang sudah ada valuasi atau harganya, pengennya udah pasti dibeli dengan harga yang murah dong, harga yang didiskon. Nah, sayangnya untuk bisa dapetin valuasi yang akurat dan beli sahamnya di harga yang murah, itu susah banget dan jarang banget terjadi. Mungkin dari puluhan saham yang manajer investasi pegang, paling cuma ada 5-8 saham yang valuasinya akurat dan bisa dibeli dengan harga yang bagus atau yang murah. Tapi, saham sisanya hampir nggak mungkin membawa nilai lebih buat investasi mereka. Sejauh ini, jika kalian tertarik dengan ringkasan buku ini, di akhir video ini lu bisa lihat link video 5 bungkus ilmu dari buku The Big Secret for the Small Investor. Kita lanjut lagi. Berikutnya, ada peraturan yang dibuat pemerintah yang menjadi hambatan buat manajer investasi. Yaitu seperti yang lu bisa lihat, pertama, pemerintah melarang untuk manajer investasi membeli lebih dari 5% dari modal di setor perusahaan tersebut. Kedua, pemerintah melarang untuk manajer investasi membeli lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih reksadana pada setiap saat. Hal ini buat manajer investasi dengan AUM yang gede sulit untuk gerak. Maksudnya susah untuk gerak adalah dengan peraturan tersebut, manajer investasi dengan dana kelolaan yang gede jadi terbatasi ruang geraknya di saham dengan market cap yang besar aja. Dan nggak mau atau malas beli saham dengan market cap yang kecil. Loh, kenapa malas beli saham di market cap kecil? Kenapa? Karena untuk fokus ke saham market cap kecil, investasi manajer tetap butuh effort, waktu, dan biaya research yang seringkali tidak sebanding dengan returnnya. Maksudnya nggak sebanding dengan returnnya adalah gini ilustrasinya. PT Untung Terus punya market cap 800 miliar. Nah, seorang manajer investasi bernama Cebong punya AUM sejumlah 5 triliun. Ceritanya, PT Untung Terus punya bisnis yang bagus dan menguntungkan. Si Cebong berhasil ketemu valuasi perusahaannya, dan kebetulan harga saham PT Maju Terus harganya lagi murah, setengah dari valuasinya. Sayangnya, si Cebong nggak bisa beli banyak saham perusahaan itu, karena peraturan pemerintah yang melarang manajer investasi membeli lebih 5% dari modal disetor PT Untung Terus. Si Cebong jadi cuma bisa beli maksimal 5% dari 800 miliar market cap dari PT Untung Terus. Sejumlah 40 miliar. 40 miliar itu adalah 5% dikali 800 miliar. Singkat cerita, tahun berikutnya, tahun depan, harga saham PT Untung Terus naik 100%. Jadi si Cebong nih sekarang untung 40 miliar dong. Nah, untung 40 miliar buat si Cebong ini kecil. Kenapa kecil buat si Cebong? Karena 40 miliar dari 5 triliun dana kelolaan si Cebong itu cuma kontribusi untung 0,8% doang. 0,8% ini didapatkan dari 40 miliar dibagi 5 triliun. Hasilnya cuma 0,8% doang. Karena alasan kontribusi untung yang kecil inilah yang buat si Cebong atau manajer investasi lain males fokus ke saham dengan market cap kecil. Effort, waktu, dan biaya yang dikeluarin untuk research itu sama aja, tapi hasil yang didapat itu nggak kontribusi banyak ke mereka. Mungkin lu sekarang udah mikir, ya udah fokus dengan saham market cap gede aja. Nah, masalah baru nih muncul. Di saham dengan market cap yang gede, manajer investasi dengan AUM yang gede, ini sudah pasti bersaing di sana. Jadi seringkali saham dengan market cap yang gede, harga sahamnya ini sudah hampir mentok di nilai valuasinya, atau bisa jadi udah kemahalan. Kalau harga sahamnya sudah kemahalan, bisa jadi ada resiko untuk turun. Dan kalaupun naik, untungnya juga udah pasti nggak sebanyak seperti dulu. Karena alasan-alasan di atas lah, kenapa performa reksadana seringkali kalah dibanding performa indeks saham gabungan. Karena alasan-alasan inilah juga di mana kita ketika masuk ke reksadana yang sedang punya performa yang bagus, seringkali hasilnya nggak sebagus yang diharapkan. Jadi setelah mendengar ini, apa lu masih mau investasi
di reksadana dengan aset under management yang terlalu besar. Untuk disclaimer, video ini bukan financial advice, tapi dibuat untuk entertainment semata. Video ini dibuat hanya untuk merangkum intisarinya aja. Beberapa detail harus gue lewatin dan sesuaikan untuk keperluan penjelasan yang singkat dan padat dalam video ini. Gue sangat menyarankan lu untuk membeli buku aslinya di toko buku kesayangan dan membaca sendiri untuk lebih detailnya. Jangan lupa kalian like untuk membantu channel ini tetap termotivasi. Dan kalian bisa lihat link video 5 bungkus ilmu dari buku The Big Secret for the Small Investor di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. 3, 2, 1, cheers guys!